Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum pertama kali dipergunakan di perguruan tinggi Gajah Mada pada tahun 1946. PIH adalah mata kuliah dasar yang mengantarkan, yakni menuju jalan ke arah cabang ilmu hukum. Istilah hukum berbeda di setiap negaranya. Yang pertama, contohnya seperti di Belanda disebut dengan Recht, di Inggris disebut dengan law, di Prancis disebut dengan droit, di Jerman disebut dengan Recht juga. Fungsi dari pengantar ilmu hukum atau PIH itu sendiri adalah memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Kedua, memperkenalkan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk tentang hukum. Yang ketiga, PIH menjelaskan keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting dan kode hukum. Ada beberapa arti hukum. Yang pertama, hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai disiplin, hukum sebagai kaidah, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai petugas, dan hukum sebagai keputusan penguasa. Seperti contohnya diskresi. Diskresi sendiri adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi masalah yang umum. Arti hukum menurut Hans Kelsen adalah suatu perintah yang memaksa terhadap tingkah laku manusia. Menurutnya, ilmu hukum itu dalam mengkajinya harus benar-benar dipisahkan dari ilmu-ilmu lain seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Seperti yang dikemukakan dalam suatu teori, pure theory of law. Artinya, dalam mengkaji ilmu hukum harus benar-benar dipisahkan dari ilmu lain dan tidak dicampur baurkan dengan cabang ilmu lain tersebut. Fungsi hukum, karena banyak sekali pendapat dari para ahli, saya akan menarik beberapa kesimpulan yang intinya. Yang pertama, hukum sebagai alat pengendali sosial. Yang kedua, hukum sebagai pedoman perilaku masyarakat. Yang ketiga, hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Yang keempat, sebagai rekayasa sosial. Dan kelima, sebagai penggerak pembangunan. Ada 4 teori tentang tujuan hukum. Yang pertama, teori etis, teori utilitis, teori campuran, dan teori normatif dogmatik. Hukum subjektif dan hukum objektif. Hukum objektif adalah hukum yang berlaku secara umum dalam suatu negara dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Isi hukum objektif adalah peraturan yang mengakui hubungan antara dua orang atau lebih, contohnya antar sesama masyarakat atau antar masyarakat dengan negara. Contoh dari hukum objektif adalah KUHP, KUH Perdata, dan lain-lain. Hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif, yaitu hukum yang dihubungkan dengan orang tertentu dan berlaku bagi orang tertentu. Masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, dan di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam hidup mereka. Subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak di dalam hukum. Subjek hukum terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, subjek hukum manusia atau orang yang disebut dengan naturally person, dan subjek hukum badan hukum yang disebut dengan pertama. Subjek hukum manusia atau orang naturally person adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama sejak lahir sampai dia meninggal. Namun ada pengecualiannya. Menurut pasal 2 KUH Perdata, bagi yang masih dalam kandungan dianggap telah ada atau telah lahir bila kepentingannya menghendaki atau dibutuhkan. Tapi jika bayi itu lahir dalam keadaan meninggal, maka ia dianggap tidak pernah ada dan tidak termasuk ke dalam subjek hukum. Ada 2 golongan yang tidak termasuk ke dalam subjek hukum. Yang pertama, anak di bawah umur, belum dewasa, dan belum menikah, dengan kriteria dewasa yang berbeda sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Yang kedua, orang yang berada dalam pengampuan, yaitu yang sakit ingatan atau amnesia, pemabuk, pemboros, dan istri yang tunduk kepada pasal 110 KUH Perdata yang sudah dicabut oleh SEMA nomor 3 tahun 1963. Kedua, subjek hukum berupa badan hukum atau Recht person adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Badan hukum dibagi atas 2. Yang pertama, badan hukum privat dan badan hukum publik. Berhukum formal terbagi atas 5. Yang pertama ada undang-undang. Undang-undang adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh perlengkapan negara yang memiliki wewenang dan mengikat masyarakat dan memiliki kekuatan berdasarkan dengan asas lex superior derogat inferior, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama dan dianggap sebagai peraturan yang telah patut dan siogianya dilakukan. Yang ketiga ada traktat. Traktat adalah perjanjian dalam hubungan internasional atau antar negara. Yang keempat ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah
keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar oleh hakim kemudian untuk memutus perkara. Yang terakhir adalah doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum.